Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pia Eka Sarpika dengan NIM 2305526007. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Current Asset Saving Account atau KASA dan Fee-Based Income atau FBI terhadap Return on Asset atau ROA pada laporan keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk periode 2015 sampai 2023. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Jerjorius Anggana Lisiantara. Adapun latar belakang saya mengambil judul ini adalah yang pertama, rasio profitabilitas ini yaitu ROA mencerminkan seberapa efektif manajemen dalam mengelola aset untuk mencapai laba, sehingga menjadi indikator utama yang diperhatikan investor untuk menilai kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas masih terdapat hasil yang berbeda. Untuk batasan penelitiannya, periode penelitian ini dilakukan untuk periode 2015 sampai 2023 atau selama 9 tahun terakhir. Kemudian penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel bebas, yaitu KASA dan FBI yang dianggap relevan dan berpotensi mempengaruhi ROA. Nah, penelitian ini hanya dilakukan di PT BCA sebagai objek tunggal. Kemudian penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang diperoleh dari PT Bank Sentral Asia, di mana dapat diakses melalui situs resminya. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh KASA dan FBI terhadap ROA. Nah, yang pertama uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS. Hasilnya menunjukkan nilai signifikan 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal, yang artinya dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut. Untuk uji multikolinearitas, diketahui bahwa variabel KASA dan FBI memiliki nilai toleransi sebesar 0,971. Artinya, variabel KASA dan FBI tidak mengalami multikolinearitas. Selanjutnya, untuk uji autokorelasi ini menggunakan uji Durbin, di mana dapat diperoleh nilai sebesar 1,503. Nah, artinya variabel tersebut tidak mengalami autokorelasi atau bebas dari sifat autokorelasi. Untuk uji heteroskedastisitas berdasarkan hasil uji Glatzer, maka diketahui bahwa nilai signifikan variabel KASA dan variabel FBI semua lebih besar dari 0,05. Nah, nilai tersebut berarti bahwa variabel KASA dan FBI tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Untuk uji regresi linier berganda dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, besarnya konstanta yaitu sebesar 0,031. Artinya, besarnya nilai ROA jika tidak ada pengaruh variabel independen, maka besarnya kinerja ROA 0,045. Koefisien nilai variabel KASA yaitu minus 0,042, maka menunjukkan bahwa besarnya pengaruh KASA terhadap ROA sebesar minus 0,042. Koefisien nilai variabel FBI yaitu 0,325, maka menunjukkan bahwa besarnya pengaruh FBI terhadap ROA sebesar 0,325.
Untuk uji hipotesis yang sudah dilakukan, yang pertama ada uji T atau uji parsial. Hipotesis ditolak bahwa kasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Dan hipotesis diterima bahwa FBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Kemudian yang kedua ada uji F atau uji simultan. Secara simultan, variabel kasa dan FBI berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang ketiga ada uji determinasi. Besarnya pengaruh kasa dan FBI terhadap ROA sebesar 25,5%. Sedangkan yang 74,5% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian ini. Berdasarkan uji yang sudah dilakukan, didapatkan kesimpulan yang pertama, current asset saving account atau KASA secara parsial tidak berpengaruh terhadap return on asset atau ROA pada Bank Sentral Asia Tbk periode 2015 sampai 2023. Kemudian yang kedua, fee-based income atau FPI secara parsial berpengaruh terhadap return on asset atau ROA pada Bank Sentral Asia Tbk periode 2015 sampai 2023. Demikian presentasi saya mengenai hasil skripsi saya. Terima kasih.